Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan preview big match UCL antara Real Madrid versus Manchester City. Di fase quarter final ini, sang juara bertahan Man City harus melewati tim unggulan lainnya, yaitu Real Madrid. Ini merupakan pertemuan ketiga kalinya secara beruntun bagi kedua tim di fase knockout. Dua musim sebelumnya, tepatnya 2021-2022, Madrid berhasil mengalahkan City di semifinal melalui comeback dramatisnya dengan agregat 6-5. Di musim selanjutnya, gantian City berhasil membalas kekalahannya di babak yang sama. Sempat bermain imbang 1-1 di leg pertama, The Citizens mampu menghantam Madrid dengan skor 4-0 di leg kedua guna memuluskan jalannya ke final dan akhirnya meraih treble winner di musim lalu. Tentunya akan sangat menarik bagaimana pertemuan dua tim unggulan di musim ini yang kembali menyajikan adu taktik antara dua pelatih top, Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Nah, di video kali ini, Ruang Taktik akan membahas preview laga big match ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Dari segi formasi yang digunakan, Madrid musim ini banyak memakai formasi 4-3-1-2, 4-1-2-1-2, atau 4-4-2 yang secara garis besarnya terlihat 4-4-2 diamond, dengan Jude Bellingham bermain di posisi nomor 10, di belakang dua false nine Vini Junior dan Rodrigo Goes. Sementara itu, ada dua formasi yang sering digunakan oleh Man City musim ini. Yang pertama 4-2-3-1 dengan 4 center back di backline, dan yang kedua 3-2-4-1 dengan John Stones sebagai DM hybrid yang akan turun menjadi center back ketika bertahan menjadi 4-1-4-1 atau 4-3-3. Formasi dasar 3-2-4-1 inilah yang digunakan oleh Man City ketika berhasil mengandaskan Madrid musim lalu. Namun untuk bisa menggunakan formasi ini tergantung dengan ketersediaan John Stones yang jadi pemain kunci untuk sistem ini. Akanji bisa jadi opsi menggantikannya sebagai DM hybrid meski eksekusinya nggak sebagus John Stones, terutama di fase menyerang. Variasi lain dari formasi ini adalah dengan Rico Lewis yang bermain di posisi pivot bersama Rodri, seperti yang dilakukan City di dua laga IPL terakhir melawan Aston Villa dan Crystal Palace. Real Madrid bersama Carlo Ancelotti dikenal dengan tim yang mengandalkan fungsional play. Artinya, ia mengandalkan hubungan individu dengan ruang, hubungan antar pemain, dan pergerakan yang dinamis, gak banyak menggunakan skema atau set play. Ide dari prinsip fungsional play ini yaitu pemosisian pemain berdasarkan dengan fungsi, bukan posisi. Kelebihan dari prinsip ini, pemain bisa memaksimalkan kreativitas dan potensi individu mereka. Seperti yang terlihat di klip ini, Rodrigo, Valverde, dan Carvajal bergantian berada di area sayap. Tiga pemain ini bergerak bukan berdasarkan posisi, namun lebih ke fungsi untuk menciptakan kelebaran maksimal. Hal yang sama juga dilakukan di sisi kanan. Ada Bellingham, Vinicius, dan Ferland Mendy yang bergantian menempati koridor sayap, tidak mempedulikan posisi aslinya. Di sini juga terlihat Ceballos yang melebar untuk mengisi fungsi kelebaran di koridor sayap saat Vasquez yang berposisi fullback belum naik. Dengan prinsip fungsional ini, Madrid akan banyak melakukan rotasi posisi yang berpotensi menyulitkan pemain lawan. Kehebatan dari Ancelotti dalam mendesain latihan yang bisa merangsang pemain Madrid untuk bisa memiliki kemampuan membaca situasi dan juga chemistry yang sangat penting dalam menjalankan prinsip fungsional play ini. Sistem fungsional play tadi dianggap sebagai antitesis dari positional play yang digunakan oleh Pep Guardiola. Pep merupakan salah satu pelatih dengan prinsip posisional yang cukup ketat dalam mengatur positioning dan pergerakan pemain-pemainnya. Di dalam latihan, Pep membagi lapangan menjadi 20 untuk memudahkan punggawanya menerapkan positional play. Ada taktik antara pelatih dengan ide fungsional versus posisional. Salah satu tujuan dari posisional adalah untuk lebih banyak menciptakan overload. Terlihat di sini saat build up versus Arsenal lalu, Kovacic drop ke samping dua center back. Pergerakannya ini akan mendorong Guardiola naik dan salah satu antara Foden serta Bernardo akan turun untuk isi satu pos di tengah yang ditinggalkan oleh Kovacic. Turunnya Kovacic ditambah kiper City yang ikut build up jadikan Man City menang jumlah di lini pertama. Foden dan Bernardo yang turun ke lini tengah pun tetap menjadikan City memiliki opsi dan koneksi untuk progresikan bola ke tengah.
Selain itu, penerapan posisional yang terlihat yaitu di fase attacking. City hampir selalu menempatkan 5 pemain di garis depan. Hal ini bertujuan untuk overload backline yang menggunakan 4 back dan juga untuk mengisi setiap koridor lapangan. Koridor sayap akan diisi oleh 2 winger yang melebar. 2 koridor half space ditempati oleh 2 double 10 dan Haaland di tengah. Di laga Arsenal, yang mengisi kelebaran di koridor sayap adalah 2 center back yang dimainkan di posisi fullback, yaitu Gvardiol dan Akanji. Karena di laga itu, City nggak bermain dengan winger murni. Saat akses serangan di tengah tertutup, Man City akan menggunakan 2 pemain di area kelebaran sebagai target untuk melakukan switch play atau sirkulasi untuk renggangkan blok press lawan. Biasanya, Madrid akan merespon dengan menempatkan 5 pemain di belakang dengan salah satu pemain yang turun sejajar bersama 4 back di belakang. Peran ini bisa dimainkan oleh gelandang yang akan cover ruang di half space saat fullback melebar. Ataupun dengan pemain yang turun mengisi koridor sayap sehingga jarak antar 4 back bisa tetap rapat dan 2 center back bisa fokus ke Haaland. Madrid harus mewaspadai Haaland. Namun yang harus jadi perhatian ekstra adalah dalam urusan mencetak gol, Man City nggak hanya mengandalkan dia saja. Saat center back menjaga penyerang tengah Man City, pemain lain harus aware akan pergerakan penyerang-penyerang terutama di koridor half space seperti Kevin De Bruyne, Foden, ataupun Bernardo Silva. Di 2 laga terakhir, Foden dan De Bruyne menjadi aktor utama dalam proses chance creation, sekaligus pencetak gol di saat penyerang tengah City berhasil mengikat center back lawan. Juga ada winger seperti Grealish dan Doku yang bisa membahayakan pertahanan Madrid dari area kelebaran. Meski di setiap laga situasinya akan berbeda, namun Real Madrid bisa mencontoh keberhasilan Arsenal dengan defense-nya yang kompak di tengah dan mencegah kalah jumlah di koridor sayap, yang jadi kunci keberhasilan The Gunners meredam serangan Man City. Jika City berpotensi mengurung Madrid dengan possession-nya, maka Madrid bisa membahayakan City dengan serangan cepat dan cair. Di UCL, Man City merupakan tim dengan rata possession tertinggi, 71,4%. Sementara Madrid dengan rata possession 57% berada di urutan ke-6. Madrid merupakan tim yang lebih fleksibel, bisa bermain proaktif dengan possession dan juga bisa bermain reaktif, lebih bertahan dan mengincar serangan balik cepat. Pemain belakang dan gelandang yang memiliki resistansi pressing bisa menjadi awal serangan Madrid yang akan dilanjutkan dengan pergerakan cair 2 false nine mereka, Vini dan Rodrigo di depan. Kecepatan serta kemampuan individu Vini dan Rodrigo akan menjadi ancaman bagi garis pertahanan tinggi Man City. Di laga sebelumnya versus Palace, Man City kebobolan setelah garis pertahanan tingginya terekspos. Ancaman lain dari serangan Madrid adalah Jude Bellingham yang sejauh ini sudah mengemas 4 gol dan 4 assist di UCL. Gelandang serang asal Inggris ini bisa menjadi penyerang dadakan yang tiba-tiba masuk ke kotak penalti saat Vini dan Rodrigo bermain melebar dan berhasil menarik back City untuk membuka ruang baginya. Nah, akankah Ancelotti dengan fungsional play-nya berhasil menghentikan City? Atau sebaliknya, Pep Guardiola dengan positional play akan kembali mengandaskan Real Madrid? Akan sangat menarik kita tunggu bagaimana jalannya adu taktik dari 2 pelatih top Eropa ini. Nah, tulis prediksi kamu di kolom komentar.